Hai guys, Halo. kembali lagi di channel Team Invaders. Seperti yang dilihat di belakang kita sudah ada rak baru. Kita sekarang sudah di tempat baru, logo baru, maskot baru. Ini kita dapat dari customer Lucu kita, banget, lucu lucu banget. banget. Terima kasih ya udah kasih kita ini sebagai housewarming gift-nya. Dan kita sekarang ada kedatangan tamu di sini. Halo. Kenalin dulu dong namanya Oh, iya. siapa? Nggak kenal. Aku Gian, yang memang biasa main di Invaders juga, macam-macam TCG dari mulai Pokemon, terus sekarang aku main Flash and Blood. Flash and Blood. Dan ngomongin Flash and Blood, kemarin ini tanggal 26 Februari kita baru aja mengadakan ProQuest pertama di sini. ProQuest yang diadain sama Legend Story Studios, publishernya Flash and Blood itu, jadi diadain di LGS dan hadiahnya itu adalah tiket untuk ikut Pro Tour yang pertama nanti di New Jersey. Dan Bapak Gian ini kemarin sudah berhasil menjuarai ProQuest di Invaders. Yuk, kebetulan. Dapat apa kemarin hadiahnya? Kemarin dapat gold foil null rune rope. Gold foil null rune drop. Jadi gold foil ini memang kartu khusus yang cuma bisa didapat oleh juara ProQuest. Nah, kemarin ProQuest main pakai deck apa? Kemarin main pakai Briar. 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 Kenapa pakai Briar? Jadi gini, hidup. Sebenarnya tadinya aku mau pakai dash. Dash. Aku latihan seminggu terakhir itu pakai dash. Mau tahu gimana cara lawan match up yang lagi populer kayak Starfall, kayak mungkin Prism dan lain-lain kan. Tapi di malam terakhir ada satu teman kita namanya Ricky. Aku diskusi lah sama dia. Ini ya. Iya, aku diskusi lah sama dia, terus dia bilang kayaknya kurang gitu optimal gitu. Kalau pakai dash, terus jadi bahan pertimbangan aku, ya udah. Tepat satu malam sebelum besoknya ProQuest, aku switch ganti jadi Briar. Emang Dan tapi kebetulan memang sebelumnya aku juga udah pernah pakai Briar juga sih. Jadi ya mendadak juga sih ganti Briar. emang amazing ya. Berarti last minute change of heart ini, Ya. bahkan dengan last minute change of heart aja bisa menjuarai ProQuest gitu. Kebetulan banget. Emang benar-benar Bapak Gian ini amazing sekali. Pas di ProQuest itu kemarin ketemu deck apa aja? Gimana perjalanannya dari awal Ya, sampai memenangkan event ini? sebenarnya jujur kalau Briar itu paling berat menurut aku ya. Melawan meta yang lagi populer sekarang, Starfall. Starfall, oh Dan benar. kebetulan kita kemarin ada 5 ya. Ya, kemarin 5 dari Starfall. 16 player ada 5 Bravo Start to 5 Show. Bravo. Dan ya itu, kebetulan sekali juga aku nggak ketemu sebanyak itu Bravonya. Cuma ketemu berapa Bravo berarti kemarin? Satu. Dari 5 cuma satu, ketemu iya. satu memang. Dari awal sampai final cuma ketemu satu. Jadi pertama aku match up-nya melawan Prism. Lawan Prism. Kalau dari pengalaman aku, kalau Briar melawan Prism, 60-40 lah. Selama mainnya bisa rapih, bisa tahu kartu-kartu aura apa yang perlu dipukul, perlu digedakin, itu 60-40. Dan ya kebetulan sesuai dengan prediksi, aku bisa ngatasin serangan-serangannya. Kebetulan juga kalau ada Phantasm, aku bisa pop Phantasmnya pakai kartu-kartu yang attack 6+ ya. 16. Ya. Dan di match 1 aku menang lawan Prism. Di match kedua aku ketemu dengan Viserai. Ya, Dan itu kaget. Aku nggak expect ada deck Viserai. Oh, lawan Viserai. kenapa main Viserai jadi judge kemarin? Iya betul, Bapak Jumri itu Papa Viserai. Jadi lawan Viserai, dan aku jujur nggak begitu siapin untuk match up Viserai. Aku siapin match up-nya, udahlah anggap aja ini, karena Viserai itu unik ya juga. Unik. Dia bisa OTK, dia bisa aggro, Dia bisa awalnya agro, tiba-tiba tengah jadi OTK. bisa jadi Itu begitu bisa. iya. Makanya ketika itu aduh, pusing. Ini decknya tipenya seperti apa gitu. Ya udah, aku juga ya lihat aja lah, nggak ada plan khusus. Tapi kebetulan di match itu aku beruntung. First turn bisa keluar Channeling Heroic, terus di 5th turn kayaknya keluar CMH lagi. Jadi bisa kasih pressure terus, bisa snowball. Ya akhirnya gap nya terlalu jauh, akhirnya bisa menang juga sebelum dia berhasil mau TK.
Dan ada kejadian unik ya, Viserai-nya kalau nggak salah Sonata kan. Sonata Arcanix dia combo sama Bloodshade Skeleton itu jadi nge-reveal kartu banyak. Dari kartu yang banyak itu harusnya teorinya dari 10 kartu itu setengahnya bisa masuk ke tangan karena memang isi decknya itu pasti setengah-setengah. Dan itu deal Arcane Damage. Damage. Jadi ada 5 non attack action, 5 attack actionnya masuk ke tangan. Gila. Tapi kemarin reveal 10 kartu tidak ada yang masuk ke tangan. Itu aku beruntung sekali Itu tuh. ya sudah. Ya, Mau gimana lagi? aku beruntung sekali. Ya Indian akhirnya aku bisa menang juga lawan Viserai. Match ketiga aku ketemu Starfall. Nah di Starfall lawan Starfall ini sebenarnya aku udah mikirin gimana cara ngatasinnya. Cuman memang mindset untuk ngatasin Starfall, main lawan Starfall dengan main deck selain Starfall, mindsetnya agak beda. Karena aku match 1 gak ketemu Starfall, match 2 gak ketemu Starfall, jadi kayak hilang gitu loh, rencana-rencana mau Starfall hilang. Jadi aku main lawan Starfall dengan cara biasa dan itu dihajar Starfall, devastating sekali. Plus 2 dominate go again, das kena hit, balik 2 ke bottom. Waduh, 2 kali 3 kali kena begitu, aku nggak bisa comeback. Di situ aku kalah lawan Starfall. Memang satu-satunya Starfall yang ketemu dan kalah. Ya, udah berat itu. Aduh. Ya teman, ya mau gimana? Kalau memang Starfall kalau dia udah high roll ya udah kita bisa pasrah biasa. Ya, match keempat ya di Swiss terakhir sama 4 round ya. 4 round Swiss. 4 round. Ketemu Rainer. Itu juga unexpected. Ada pemain Rainer dan kalau nggak salah dia juga win-nya juga gede. 2 win atau 3 win? 2 win. 2 win. Dan linernya itu top 8 juga. Kuat sekali Rainer kuat. Aku juga nggak nyangka lawan Rainer. Ya aku cuma pakai plan yang ngatasin yang intimidate, jadi aku buang kartu-kartu yang nggak begitu penting, kartu-kartu biru, kartu aku buang, masukin kartu-kartu yang bisa lebih aggro gitu. Dan itu beruntungnya juga ketika dia ada Arsenal, aku bisa di hand ada CNC, bisa kasih pressure itu juga, dan CMH juga tertarik. Akhirnya beruntung juga bisa menang juga. Akhirnya kita langsung ke top 4 ya kalau nggak salah ya. Tetapnya top 4 kemarin. Top 4 juga, jadi di sini tuh decklist metanya tuh kayaknya diverse sekali. Dan akhirnya kemarin top 4-nya itu ada Briar, kemudian ada Prism, Dash, dan Starfall. 4 beda-beda semua. Top 4 pertama di semifinal aku ketemu Dash. Kaget juga, ada Dash masuk top 4, wow, luar biasa. Dan kebetulan karena Dash itu dia kalau di meta sekarang lebih ke setup, lebih ke kontrol, bukan ke aggro. Jadi menurut aku cukup nyaman karena dia harus setup, nggak banyak serang. Jadi aku bisa kasih pressure cukup. Akhirnya dia bisa ada 3 plasma amplifier, cuman karena aku terus pressure, kartunya habis buat defense, nggak bisa serang balik. Dan ya beruntung juga akhirnya aku bisa menang gitu ya. Sampai akhirnya di final ternyata Prism mengalahkan Starfall ya di semifinal itu. Karena memang Starfall itu salah satu bad match-up-nya itu Prism. Iya sih, karena dia aura dan dia ada serangannya banyak dan macam-macam. Sedangkan kalau Starfall dia one hit ya. Di final aku ketemu Prism. Seperti yang di match pertama aku juga ketemu Prism, aku udah ada bayangan bagaimana cara ngadepinnya. Cuma memang pressure di final tuh luar biasa. Banyak misplay bapak ini kemarin. Tapi banyak misplay aja masih menang. Memang itu beruntung sekali. Bakat sekali. Misplaynya banyak sekali lah. Lupa trigger tuning, lupa embodiment of lightning, lupa embodiment of force, sampai misplay yang paling parah. Sampai aku ada misplay parah lah, sampai aku kocok deck dan lain-lain. Cuman ya memang pressure susah, berat. Cuman aku juga beruntung bisa tadinya sempat goyah kan, kayak kaget karena banyak misplay gitu, bisa gain confidence lagi, bisa coba main tenang lagi, dan ya beruntungnya bisa menang sih di situ. Oke, memang berwarna sekali ya perjalanan Gian ini di ProQuest kemarin. Dan ngomongin ProQuest, apa sih penasaran isi decknya itu apa aja kemarin dipakai sampai bisa menjuarai ProQuest di Invaders. Dari tadi udah beberapa kali disebut Channel Mount Heroic itu sepertinya kartu kunci ya di deck Briar. Jadi langsung aja kita sekarang bahas ke decklist yang dipakai oleh Bapak Gian ini.
ini deck list main deck yang aku pakai di ProQuest kemarin. Kartu kuncinya bread and butternya adalah Channel Mon Heroic. Channel Mon Heroic itu dia bisa memberikan tambahan 3 damage ke semua kartu attack action card yang dimainin di turn itu. Biasanya sih bisa bertahan di field 2 turn ya. Turn lah paling. Kalau 3 turn itu udah hoki banget. Wah. Dan itu membuat yang serangannya tadinya cuma 4 menjadi 7 gitu, dan itu punishing sekali sih buat yang bertahan dari serangan-serangan itu. Kurang lebih deckku seperti ini adalah kartu-kartu attackers-nya. Standar lah ya, Scarf for Scarf. Iya, Scarf for Scarf. Ini bisa go again kalau HP lebih rendah. Reference Rebel auto go again, cuma tinggal top deck. Swarming Goodfell bisa go again kalau udah mainin 1 aura. At least 1 aura. Kalau 2 aura attack plus. Kalau 3 aura jarang sih 3 aura di sini. Betul. Dan Snatch itu bagus juga karena kecenderungan pemain tuh kalau diserang dengan Snatch dia mau defend karena ada potensi kalau masuk dia draw kartu. Terus Channel Heroic, Sonata Arcanix yang tadi sempat disebut juga, ini juga kartu yang penting. Jadi bisa setengah dari Embodiment of Lightning lah karena dia action dan bisa ibaratnya kayak cuci tangan ngambil 1 kartu lagi yang attack yang bisa digunakan untuk attack berikutnya. Ada E-Strike dan Revel in Greenblood. ya. Kartu baru dari Everfest. Ini juga masuknya juga saat-saat terakhir dan berguna sekali. Itu salah satu best card sih untuk Briar kalau dari yang gue lihat dari Everfest. Optimalnya mainingnya adalah saat kita mainin 1 non-action, Non-attack, ya. non-attack Ya, mainin 1 attack, lalu kita main Revel, dia akan create 1 Embodiment of Lightning, lalu kita attack pakai Rosetta. Itu Revel di create 4 Luncian, jadi kita kayak serang Rosetta dengan 2 physical dan 6 Luncian. 6 Arcane. 6 Arcane. Dan dapat Embodiment of Lightning di turn berikutnya. Ya, bisa disimpan untuk turn berikutnya karena nggak trigger kalau tidak pakai Rosetta. Terus ini juga kartu-kartu yang elemen ya. Ini ada Lightning Surge, Fire Lightning, Lightning Press, Pulse, sama Gargonian Tow. Kalau dilihat dari deck list ini kelihatannya kartu Lightning-nya malah sedikit ya, dia lebih condong ke Earth sepertinya. Condong ke Earth, karena aku butuh kartu-kartu Earth untuk sebagai bahan Channel Mon Heroic. Channel Mon Heroic itu ada channelnya, dia mesti balikin kartu yang Earth ke dari pitch ke bottom. Atau dihancur nanti. Ya. Dan kurang lebih ini merahnya, kuningnya cuma 1, Pulse. Tujuannya untuk lo balikin channel biasanya atau untuk defend for 3 atau for 4 gitu ya. Ini kartu-kartu birunya. Kartu-kartu birunya sih standar ya, standar deck Runeblade, deck Briar. Cuman yang aku mau kasih shout out itu ke Captain Skull biru. Jarang ada orang mau Captain Skull biru. Dulu Captain Skull biru itu banyak dipakai di deck Cirios Briar yang benar-benar emang attack cost-nya 0 semua. Banyak dulu. Aku nggak sempat mainin serius. Nah, cuma memang di sini kita lihat attack yang cost 0-nya juga banyak sih. Banyak. Cost 0, cost 0, cost 0, cost 0. Iya. Jadi fleksibel memang. Dan aku sukanya karena dia biru. Yes. Biru itu aku bisa bayar 2 untuk aktifin Grasp, bikin 1 Runchan, dan 1 lagi aku bisa tabung buat nanti setelah kita attack dengan Rosetta. Yeah. Dan kebetulan kayaknya sih kalau kata salah satu teman kita, dia bilang birunya tuh terlalu banyak untuk deck normal, cuman ya aku nyaman dengan biru sebanyak ini biasanya. Karena memang ini lebih, kalau dilihat-lihat lebih ke hybrid ya, hybrid Briar, bukannya pure aggro Briar, karena ya agronya dari Channel Mon Heroic ini sih sepertinya. Ya, untuk equipment aku hanya bawa 6 ini. Kurang lebih aku pasti selalu pakai Blasted Skeleta, kecuali aku merasa match up-nya aku bisa constant pressure. Kalau aku bisa constant pressure, yang aku nyaman dengan pressure terus, aku akan pakai Tunic. Aku akan pakai Crown untuk lawan yang bisa ngasih arcane kayak Viscera, atau mungkin nanti mau ketemu potensial Mirror Briar, aku akan pakai Crown karena ada arcane barrier-nya ya. Tapi sih kalau ini pasti dipakai nih yang 2 ini selalu. Ya kurang lebih kalau main decknya seperti ini.
total ada 54 kartu. Jadi setiap kali mau match, aku akan masukin 6 kartu dari side deck, sideboard, masuk ke main deck. Nah, sideboardnya isinya apa? Sideboardnya adalah ada 3 lead the charge merah. Aku biasa pakai untuk lawan Prism, karena Prism kan ada kita nyerang aura, nggak dapat go gain, langsung selesai combat chain. Combat attack-nya di cancel, jadi go gain-nya nggak resolve. Nah, untuk kalinya aku pakai lead the charge karena dia nggak memberikan go gain seperti Captain's Call. Ya. Dia memberikan attack action point. Lalu ada Exude Confidence. Biasanya aku pakai untuk hero-hero yang ada banyak defense reaction plus CNC. Karena dia nggak bisa mainin defense reaction, ini juga kalau di defense nggak bisa mainin defense reaction. Terus ada Cox. Cox ini biasanya aku masukin ketika melawan hero-hero yang nggak white, yang mainnya tall. Jadi aku akan kalau hit, aku akan draw 1 kartu dan akan kasih quicken ke aku dan ke musuh. Karena biasanya quicken di musuh kalau dia mainnya tall, dia nggak main banyak kartu, dia nggak berguna jadinya. Bakal cuma nyerang sekali anyway di turn itu sih. Dan kenapa aku ngambil 1 kartu, padahal musuh juga ngambil 1 kartu? Karena kadang 1 kartunya aku bisa nyerang 7 kalau ada cengkaman heroic, sedangkan 1 kartu musuh biasanya cuma defend 3. Jadi walaupun aku kasih 1 kartu, value-nya kartu dia mungkin hanya buat defend 3, kartunya aku bisa nge-attack 7 gitu. Terus aku masukin apa namanya? Runic Reclamation. Ya, kartu baru juga dari Everfest. Betul. Ini aku akan pakai ketika lawan Prism bersama dengan CNC karena dia 6 dan 7 untuk nge-pop Phantasm. Dan biasa aku masukin juga buat lawan Starvo, menarik. Starvo bukannya tidak banyak aura. Tapi dia ketika Starvo mengeluarkan Channel Leg Frigid. Channel Leg Frigid itu aura yang ketika dimainkan, musuh ketika mau mainin apapun nambah 1. Kena pajak 1 dan itu berat sekali. Betul. Aku suka masukin ini juga. Dan ada ini juga, ini sih pribadinya aku sendiri, jarang banget dilihat di decklist lain. Ada Pursuit of Knowledge. Dia kartu dari Arcane Rising. Salah satu kartu yang jarang dipakai orang juga sih sebenarnya. Jarang. Aku pakai karena dia biru pertama. Dia biru. Aku suka biru banyak karena khawatir kalau ngelawan yang banyak kasih frostbite, banyak mesti bayar pajak dan lain-lain. Atau kayak lawan yang deck ice tuh kan suka ada tuh, mesti bayar 1 atau nanti dominate. Mesti bayar 2 atau buang kartu. Jadi aku suka banyak biru karena kalau produk merah, ya mau nggak mau kita nggak bisa bayar kan. Dan yang aku suka adalah dia costnya 2. Bisa dibikin go gain dari Little Charge. Betul. Dan Embodiment of Lightning juga bisa sih, memang biar ini curang. Dan yang efeknya yang suka, dia mirip seperti Smash. Ketika hit, intelligent hero-nya aku jadi 5. Jadi jadi aku akan draw 5 kan. Dan biasanya sih musuh itu nggak tahu kenapa memang khawatir takut kalau kita ngedraw ya. Jadi ini akan draw 1, kalau ini akan M-nya akan punya 5 hand. Biasanya musuh akan defense sih. Ketika musuh defense, resource tangannya berkurang, pressure-nya ke aku ketika giliran musuh menyerang lebih berkurang. Yang terakhir Brambles Part 2. Ini biasanya aku pakai jarang banget sih aku pakai ini. Aku bisa pakai ketika aku mau nge-push gede karena ini di-fuse, dia akan nambah 3 dan 1 arcane ya. Ya, kurang begitu. Ini sideboard-nya. Menarik sekali deck ini. Ini memang dari dulu Briar ini salah satu top hero ya, karena dari zaman Everfest, zaman Tales of Aria itu kuat banget. Meskipun sudah di nerf, terbukti di sini masih bisa menang. Dan jadi gimana Pak, rencananya mau ke New Jersey Pak? Rencana sih ada. Ya, tapi semoga bisa lah ya. Karena pandemi juga, visa ngurus ke US juga kayaknya nggak begitu gampang ya.
lagi Nggak pandemi begitu begini gampang. kan. Tapi ya kalau memang nanti jalannya ke New Jersey semoga nanti bisa mencetak prestasi juga yang bagus untuk nama Indonesia di kancah internasional. Amin. Oke, jadi ini deck champion ProQuest Invaders kita kemarin, dan ada shout out Bapak Gian untuk sebelum kita mengakhiri sesi ini. Shout out untuk teman-teman yang di LGS di Invaders, di Dragons, teman-teman yang sering aku main turni bareng-bareng juga di Ogre, di Sini Duduk. LGS yang secara rutin setiap minggu mengadakan armory mendukung TCG ini, Flesh and Blood. Ya semua TO-nya, semua playernya, ya kalian luar biasa. Semua pasti bisa menjadi pemenang. Cuman kebetulan aku lebih beruntung aja. Beruntung udah gitu pakai hero meta ya, menang lah. Semi meta lah. Starvo yang lebih meta. Ini juga meta sih. Ya. Ya, jadi begitu kita di sini Flesh and Blood di Indonesia lagi berkembang juga. Jadi untuk cek info-infonya bisa ada Facebook grupnya Flesh and Blood TCG Indonesia. Di situ kita bisa tanya-tanya, dan kalau mau tahu jadwal armory juga bisa tanya di situ. Sedangkan untuk di Invader sendiri biasanya armory-nya di setiap hari Jumat jam 7:30 malam dengan berbagai macam format yang bisa ganti-ganti lah. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Gian sudah berkenan untuk sharing decklist dan tag-tagnya. Dan akhir kata, sampai jumpa di video kita berikutnya, and keep on gaming. Bye-bye.